rabbit-year-old way. Mask! Copy! Film Venom sudah ditayangkan di bioskop tahun lalu, dan versi karakter Tom Hardy ini memamerkan kekuatan super, kecepatan, kelincahan, dan daya tahannya. Tapi tahukah kalian, kalau Venom telah menampilkan berbagai kekuatan supernya yang lebih besar di dalam komik dan media lainnya? Dalam video kali ini, channel Cinema akan mengajak kalian menjelajahi kekuatan super rahasia milik Venom yang belum kalian ketahui. Tapi pastikan dulu kalian sudah menekan tombol subscribe. Yang pertama adalah berubah bentuk. Salah satu kekuatan simbiot Venom yang paling menarik adalah kemampuannya untuk mengubah bentuk, karena ia dapat melakukannya dalam berbagai cara yang sangat menarik dan tentu saja berguna. Contohnya saja, Venom dapat mengubah bentuk ke sesuatu hal sesuai tradisi dan membuat inangnya terlihat seperti sosok manusia, sama seperti dengan apa yang akan dilakukan The Skrulls atau juga karakter lainnya, seperti Mystique dari film X-Men. Tetapi, Venom bisa juga mengubah bentuknya dengan berbagai cara lain. Contohnya, ia bisa betul-betul berkamuflase dan menyamarkan diri inangnya menjadi seperti rupa berbagai latar belakang, seperti dinding bata atau hutan. Pada satu kesempatan, Venom mengubah sebuah mobil tua yang sudah karatan untuk difungsikan sebagai semacam Venom Mobile. Bahkan ia mengubah penampilan mobilnya itu dengan memberinya gigi dan lidah. Perubahan bentuk juga memungkinkannya untuk melakukan berbagai hal yang aneh. Seperti pada suatu cerita dalam serial animasi The Spectacular of Spider-Man, saat itu Venom menciptakan mulut raksasa di perut Eddie Brock. Kemampuan perubahan bentuknya juga meluas, bahkan saat Venom tidak memiliki inang. Seperti diketahui, ia berubah menjadi sebuah bentuk manusia, walaupun Venom tersebut hanya terdiri dari simbiot saja. Kekuatan ini bisa sangat berguna dalam situasi yang membutuhkan penyamaran atau peniruan yang membuat Venom bisa menjadi musuh yang sangat berbahaya untuk dilawan. What is that? Kekebalan terhadap kekuatan tertentu. Selain memiliki semua kekuatan super yang kita lihat dalam video ini, simbiot Venom juga memberikan kekebalan pada hostnya terhadap beberapa kekuatan super yang cukup terkenal yang dimiliki oleh karakter lain di Marvel Universe. Sebagai contoh, Venom sepenuhnya kebal terhadap indera laba-laba yang dimiliki oleh Spider-Man. Spidey dapat merasakan hal-hal buruk yang terjadi atau ancaman apapun yang mendekatinya. Tetapi Venom benar-benar kebal terhadap kemampuan itu. Oleh karenanya, ia dapat dengan mudah menyelinap mendekati Spider-Man. Selain itu, Venom juga kebal terhadap kekuatan lainnya seperti tatapan penebusan dosa alias Spin and Stare milik Ghost Rider. Ketika Ghost Rider menggunakan kekuatan ini pada lawan-lawannya, hal itu membuat mereka dapat merasakan setiap kepedihan yang pernah mereka lakukan pada orang lain. Jadi ketika kekuatan tersebut tak mempan dilontarkan pada Venom, hal itu mungkin disebabkan karena pada saat melihat ke arah inang Venom, Spin and Stare menyadari bahwa segala perbuatan yang dilakukan Venom bukanlah tanggung jawab sang inang. Kekebalan terhadap Spin and Stare ini hanyalah satu contoh dari beberapa kekebalan lainnya. Mengeluarkan zat asam. Sangat mudah bagi kita untuk melupakan bahwa ada sejumlah universe di dalam Marvel Comics. Bukan hanya universe 616 seperti yang selama ini banyak diketahui, tetapi alam lainnya di mana terdapat versi Venom di dalamnya. Di dalam universe masa depan pada tahun 2099, ada berbagai versi modern dari karakter populer, salah satunya adalah simbiot Venom yang melekat pada karakter dengan nama Crown Stone. Dalam cerita ini, Venom berevolusi untuk memiliki darah asam dan air liur korosif yang bisa dikeluarkannya sekehendak hati untuk membakar lawan-lawannya. Saat sedang terikat dengan Crown Stone, Venom menggunakan kemampuan ini dalam pertarungannya melawan Miguel O'Hara, sosok Spider-Man tahun 2099. Mengingat fakta bahwa simbiot itu terkenal akan hobinya menelan dan membekap orang, langkah yang dikombinasikan dengan mengeluarkan zat asam tersebut dapat menimbulkan efek yang benar-benar mengerikan.
Meniru sifat-sifat air. Seorang inang menjadi tak berguna bagi simbiot jika ia mati. Maka dari itu, entitas alien tersebut pasti akan melakukan segala cara untuk menjaga inangnya tetap hidup. Dan ini termasuk hal-hal dasar, seperti membantu inang agar bisa bertahan hidup di bawah air. Tak lama setelah konflik ikonik antara Venom dan Spider-Man dimulai, karakter simbiot itu dan juga si manusia laba-laba bertarung dalam pertempuran epik di seluruh penjuru kota yang akhirnya berakhir di air. Pada saat itu, Spidey berusaha untuk memusnahkan musuhnya di sungai, tetapi Eddie Brock lalu bisa melompat begitu saja dan simbiot Venom berubah menjadi sungai atau semacamnya lah. Sama seperti kita, Spider-Man juga tidak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Tetapi kekhawatirannya yang lebih mendesak adalah kenyataan bahwa dia akan segera tenggelam, tidak seperti Venom. Jadi, dia harus keluar dari sana secepat mungkin. Ada perkiraan, mungkin Venom bisa menyaring oksigen dari air dengan cara yang sama seperti ikan, kemudian memberi asupan oksigen langsung ke aliran darah Brock. Ya, ini baru mungkin aja ya. Menekan pertumbuhan sel kanker. Ketika Eddie Brock pertama kali berhubungan dengan simbiot Venom, ia sedang mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Eddie kehilangan pekerjaannya sebagai jurnalis akibat tulisannya tentang pembunuhan berantai yang akhirnya terbukti adalah sosok Spider-Man palsu. Dan dia juga kehilangan istri serta keluarganya akibat obsesinya terhadap Spider-Man. Namun bahkan sebelum semua itu bermula, Eddie juga telah diberitahu bahwa ia mengidap penyakit kanker adrenal stadium akhir dan dia hanya punya waktu beberapa bulan untuk hidup. Tetapi sesuatu yang menakjubkan terjadi ketika ia bersatu dengan simbiotnya. Entah bagaimana, tapi hal itu berhasil mengendalikan kankernya. Tidak jelas juga sih bagaimana hal itu bisa dilakukan, tetapi yang pasti ini bukanlah satu-satunya contoh yang terjadi di buku komik. Baik Deadpool maupun Jane Foster sama-sama memiliki kanker yang kemudian pertumbuhan sel penyakitnya itu berhasil dikendalikan oleh kekuatan masing-masing. Tapi simbiot alien yang membutuhkan inang untuk bisa bertahan hidup ini ternyata bisa juga menemukan cara untuk melawan kanker ya. Dalam semua kemungkinan yang bisa terjadi, mengingat fakta bahwa simbiot Venom bisa menekan pertumbuhan sel penyakit paling ganas dalam kehidupan umat manusia itu, besar kemungkinan makhluk ini juga bisa menyembuhkan atau mengendalikan berbagai penyakit yang ada di muka bumi ini. Suara kosmos. Satu kekuatan Venom yang sulit untuk dijelaskan adalah kemampuannya untuk mendengar suara alam yang menginformasikan padanya siapa saja dan peradaban mana saja yang sedang membutuhkan bantuan. Kita sebut saja dengan istilah suara kosmos ya. Dalam komik Agent Venom, karakter Flash Thompson berangkat keluar angkasa bersama The Guardians of the Galaxy. Inti dari semua itu adalah karena ras simbiot yaitu Clinter memanggilnya. Perjalanan benar-benar sangat rumit, tapi akhirnya Venom berhasil pulang ke rumahnya dan bangsanya kemudian membersihkannya dari segala pengaruh buruk yang didapatkannya setelah berhubungan dengan orang-orang gila yang ada di bumi. Dengan simbiot yang telah dimurnikan, Thompson dan rekannya, begitu ia menyebutnya, berangkat menuju petualangan baru dalam seri Brilliant Venom Space Knight. Dalam cerita itu, Venom mulai mendengar suara-suara yang datang entah dari mana, setidaknya bukan seperti suara yang biasa ia dengar. Malahan suara-suara itu sangat berbeda dengan suara-suara pembunuh yang datang dari simbiot itu. Ternyata, suara tersebut adalah suara kosmos yang memberitahunya kapan dan di mana sosoknya sedang dibutuhkan. Gigi super. Ketika Eddie Brock baru pertama kalinya menjadi Venom, salah satu hal paling awal yang ia lakukan dengan kekuatan barunya adalah memahat mulut, lidah, dan gigi raksasa yang menjadi khas simbiot itu. Alasan ia melakukan hal itu adalah sebagian agar tidak ada yang keliru menyangkanya sebagai Spider-Man, dan sebagian lagi karena hal tersebut memberinya beberapa keuntungan dalam pertempuran. Gigi-gigi tersebut sangat kuat dalam banyak hal. Selain gigitannya sangat kuat, gigi tersebut juga mengandung racun. Iya, betul, Venom mengandung Venomius alias racun. Hal ini mungkin terdengar biasa saja, tetapi racun biasanya bukanlah sesuatu yang cenderung diasosiasikan dengan karakter Venom ini.
Tetapi kemudian ada satu kejadian khusus yang juga mengungkapkan kekuatan fisik mengejutkan di balik gigitannya itu. Venom pernah menjadi anggota The Sinister Six, tapi mengingat dia bukan merupakan sosok yang mudah diajak bekerja sama, Venom mulai menyerang rekan satu tim jahatnya, termasuk Sandman. Dalam pertarungan mereka, Venom menggigit Sandman. Venom yang betul-betul sudah gila itu sanggup memakan pasir tersebut. Bongkahan pasir dari tubuh Sandman digigit Venom cukup besar, hingga mampu menggoyahkan stabilitas tubuh Sandman. Jadi, selain bentuknya mengerikan, gigi Venom juga dipakai dalam pertarungan. Kekuatan cloning. Venom memiliki kekuatan yang dia miliki karena dia telah berhubungan dengan Spider-Man. Dan alasannya adalah karena simbiot tersebut memiliki kemampuan untuk mereplikasi atau mengkloning kekuatan karakter yang telah bersentuhan dengan dirinya. Kenyataan bahwa Venom dapat memanifestasikan kemampuan seperti itu berarti ia sebenarnya memiliki akses untuk memiliki berbagai kekuatan lainnya. Kemampuan Venom mengakses kekuatan Spider-Man memungkinkannya merangkak merambat ke dinding seperti manusia laba-laba itu. Dan meskipun seringkali Spidey membutuhkan bantuan perangkat lain untuk membuat jaring laba-laba daripada menggunakan kemampuan biologisnya sendiri, tetapi saat bersama Venom, Spider-Man mampu membuat jaring dengan kemampuan dari dalam dirinya sendiri berkat bantuan simbiot tersebut. Simbiot itu pastinya adalah penggemar aksi Spider-Man saat menembakkan jaring-jaring dari tangannya, sehingga ia mempertahankan kemampuan tersebut ketika bergabung dengan Eddie Brock. Nah, apakah kalian menikmati video ini? Bisakah kalian memikirkan kekuatan super lain yang ditunjukkan oleh Venom? Beritahu kami pendapat kalian di bagian komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa!